Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Siti Dahlia dari kelas 3C Pendidikan Biologi Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu jaringan penutup. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini itu ada 3. Yang pertama itu fungsi dari jaringan penutup, yang kedua itu jaringan epidermis, dan yang terakhir itu derivat epidermis atau modifikasi dan bisa juga dibilang turunan epidermis. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, kita akan memasuki topik yang pertama, itu tentang fungsi dari jaringan penutup. Nah, seperti namanya, jaringan penutup, otomatis jaringan ini menutupi organ-organ tumbuhan, misalnya pada batang, akar, daun, bunga, maupun buah. Nah, keberadaan jaringan penutup ini memiliki fungsi yang bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, misalnya fungsi yang pertama itu melindungi tumbuhan terhadap pengeluaran air yang berlebihan. Kemudian, fungsi yang kedua itu melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanis. Dan fungsi yang terakhir itu menjaga atau mengatur suhu tumbuhan. Begitu berfungsinya jaringan penutup ini. Nah, jaringan penutup ini terdiri dari sel-sel epidermis beserta turunan-turunannya. Kita sudah mengetahui jaringan penutup itu apa, serta fungsinya bagi tumbuhan itu apa. Selanjutnya kita akan memasuki topik kedua tentang jaringan epidermis. Pada topik ini kita akan membahas sedikit lebih kompleks dari topik yang pertama tadi. Nah, untuk itu sebelum itu kita harus mengetahui dulu jaringan epidermis itu apa, fungsi-fungsinya tuh apa, strukturnya tuh bagaimana, serta ciri-cirinya itu bagaimana. Nah, sebelum itu kita pembahasan yang mendasar itu tentang pengertian jaringan epidermis. Apa sih sebenarnya jaringan epidermis itu? Epidermis merupakan lapisan terluar dari organ tumbuhan, misalnya pada bunga, buah, biji, batang, daun, dan juga akar. Nah, jaringan epidermis ini letaknya berada paling luar, sehingga fungsi utama dari jaringan epidermis ini sebagai pelindung. Nah, kemudian pada umumnya itu jaringan epidermis terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi dan juga rapat, sehingga pada jaringan epidermis ini tidak ditemukan juga ruang antar sel. Selanjutnya, epidermis juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama itu sebagai pelindung jaringan tumbuhan yang ada di bawahnya. Nah, berdasarkan letaknya, epidermis itu berada di luar organ itu, otomatis memiliki fungsi utama sebagai jaringan pelindung bagi seluruh organ-organ pada tumbuhan itu. Kenapa sih jaringan epidermis bisa melindungi organ-organ tersebut? Alasannya yang pertama karena jaringan epidermis memiliki susunan sel yang berjajar rapi dan juga rapat. Kemudian selain itu jaringan epidermis itu memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan jaringan-jaringan lainnya, sehingga jaringan epidermis ini mampu untuk melindungi organ-organ tersebut. Nah, fungsi selanjutnya itu dapat menyimpan cadangan air. Kemampuan epidermis untuk dapat menyimpan air lebih banyak itu disebabkan oleh adanya protoplasma dengan bentuk lebih pipih. Nah, pada saat musim kemarau tiba itu tumbuhan itu akan tetap lembab karena yang tadi cadangan air yang berada pada jaringan epidermis itu akan diangkut dan disalurkan ke tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan akan tetap lembab walaupun terjadi musim kemarau. Nah, kemudian fungsi selanjutnya itu mengurangi penguapan pada tumbuhan. Jaringan epidermis juga berfungsi mengatur proses transpirasi serta mengatur penguapan pada tumbuhan. Nah,
pada epidermis daun itu terdapat stomata, di mana stomata ini berfungsi untuk proses transpirasi, termasuk mengatur ketika suhu udara itu terlalu tinggi. Nah, jika suhu udaranya terlalu tinggi di lingkungan, maka otomatis stomata yang ada di jaringan epidermis itu akan tertutup dengan sendirinya. Karena untuk membatasi penguapan yang akan berlanjut. Selanjutnya fungsi selanjutnya itu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti pada stomata, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu dapat terjadi pada daun, di mana daun tersebut pada jaringan epidermisnya memiliki stomata, di mana stomatanya juga berfungsi untuk melakukan difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi yang terakhir itu menyerap air dan unsur hara. Fungsi ini berkaitan pada jaringan epidermis yang berada di akar. Nah, penyerapan tersebut itu disebabkan karena adanya trikomata yang memodifikasi menjadi rambut-rambut akar, sehingga dapat terjadi penyerapan air dan unsur hara tersebut. Nah, ini dia contoh dari letak epidermis. Epidermis itu ada di bagian atas dan juga ada di bagian luar. Intinya dia tuh berada di bagian paling luar dari organ-organ tersebut. Dia ada di atas, ada juga di bawahnya. Selanjutnya struktur dari epidermis. Nah, ini contoh dari jaringan epidermis. Susunan selnya itu berjajar rapi dan juga sangat rapat, sehingga jika dilihat ini tidak terdapat ruang antar selnya. Karena itu secara umum memang mempunyai bentuk, ukuran, serta susunan yang beragam, tetapi sel epidermis selalu tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang intraseluler. Nah, sel epidermis itu umumnya berbentuk tubular pada helaian daun, tumbuhan dikotil. Nah, dinding antiklinal sel epidermisnya kebanyakan berlekuk-lekuk. Dalam epidermis kebanyakan berlekuk-lekuk. Nah, dalam batang dan daun tumbuhan monokotil, sel epidermisnya bentuknya memanjang. Dalam epidermis biji-bijian tertentu, misalnya kelompok leguminosae dan funisa. Nah, sel epidermis dalam arah radial relatif sangat ramping dan berbentuk tongkat. Dalam tumbuhan tertentu, sel epidermis berbentuk heksagon bila dilihat dari permukaan, namun sebenarnya berbentuk polihedron. Nah, sudah itu kita harus mengetahui ciri-ciri dari jaringan epidermis itu untuk mengetahui apakah suatu jaringan itu jaringan epidermis atau bukan. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu susunan sel-selnya rapat sehingga tidak ditemukan ruang intraseluler. Kemudian tidak memiliki kloroplas, mengandung sitoplasma hidup dan kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Selanjutnya memiliki vakuola yang besar, kemudian memiliki dinding sel yang beragam, terdiri dari satu lapis sel tunggal, tersusun atas sel-sel yang hidup, kemudian bagian luarnya itu berbatasan dengan udara sehingga epidermis mengalami penebalan. Selanjutnya itu bagian dalam berbatasan dengan jaringan lain sehingga dinding selnya itu tetap tipis. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu derivat-derivat epidermis. Pada umumnya derivat epidermis itu terdiri dari stomata, trikomata, buliform atau sel kipas, spina atau duri, dan emergensia. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu adalah stomata. Stomata itu apa sih sebenarnya? Tadi kita sudah bahas sedikit
pada umumnya saja. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Nah, stomata itu adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau, misalnya pada daun, dan dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Nah, ini yang disebut stomata, dan stomata ini dibatasi oleh sel-sel khusus yang disebut juga sel penutup. Nah, sel penutup ini dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya yang disebut juga dengan sel tetangga. Nah, kemudian berdasarkan letaknya, sel penutup dibedakan menjadi 3. Ada sel penutup yang letaknya sama tinggi dengan permukaan epidermis, disebut juga paneropor, sedangkan jika letaknya lebih rendah dari permukaan epidermis, itu disebut kriptopor, dan jika letaknya lebih tinggi dengan permukaan epidermis, itu disebut dengan tipe menonjol. Selanjutnya, derivat yang kedua itu adalah trikomata, adalah rambut bersel satu atau banyak yang dibentuk oleh sel epidermis. Nah, fungsi trikomata itu mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan hewan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, menyerap air dan garam mineral. Nah, kemudian berdasarkan ada tidaknya sekret, trikoma itu dibedakan menjadi trikoma non-glandular atau trikoma yang tidak menghasilkan sekret, dan trikoma glandular atau trikoma yang menghasilkan sekret. Nah, ini contoh dari trikoma. Selanjutnya adalah sel kipas. Sel kipas itu apa sih? Nah, sel kipas merupakan sel yang berperan dalam proses penggulungan daun. Sel kipas ini berfungsi menyimpan air dan mengurangi penguapan. Nah, ini itu sel kipas. Bentuk selnya itu mirip-mirip seperti kipas. Selanjutnya itu adalah emergensia. Nah, emergensia itu merupakan tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis. Nah, contohnya itu rambut-rambut pada buah durian. Kemudian ada spina atau duri. Spina atau duri adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan sele di bawah korteks. Nah, contohnya itu duri pada batang bunga bougainville. Selanjutnya adalah sel kersik. Sel kersik adalah bagian epidermis dengan bentuk bulat, elips, halter, atau pelana yang berisi kristal kersik. Sel kersik berfungsi juga untuk memperkuat batang. Ini contohnya pada batang tebu. Kemudian filamen. Filamen adalah derivat epidermis yang terdapat pada epidermis akar gantung tumbuhan epifit seperti anggrek. Nah, filamen ini berfungsi untuk menimbun air yang diperoleh dan mengikat oksigen. Nah, ini dia filamen-filamennya yang berada di akar. Kemudian ini nih ada di akar gantung tumbuhan epifit. Nah, ini dia yang disebut juga filamen. Kemudian ada litoksis. Litoksis adalah sel yang berasal dari epidermis normal dengan pertumbuhan khusus ke arah dalam. Nah, litoksis ini berisi kristal kalsium karbonat yang juga disebut sistolit. Nah, ini litoksis. Di dalam litoksis ini ada kristal kalsium karbonat atau biasa disebut juga dengan sistolit. Kemudian ada sel silika dan sel gabus. Nah, sel silika dan sel gabus ini merupakan pasangan sel yang biasanya terdapat pada tulang daun fose seperti padi. Nah, sel silik ini mengandung kristal silika, sedangkan pada sel gabus itu mengandung endapan suberi. Nah, ini contoh dari sel silika dan sel gabus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.